إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن نهج على دعوته إلى يوم الدين. يقول الله عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka layak sekali kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepadanya yang tidak ada henti-hentinya melimpahkan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan satu tugas kewajiban seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dewasa ini kita sangat prihatin melihat keadaan kaum muslimin, khususnya anak muda-muda terhadap kedua orang tuanya. Mereka tidak mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sejak 14 abad yang lalu beliau telah berfirman tentang masalah kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Firman Allah Subhanahu wa taala begitu jelasnya yang telah sampai kepada kita semuanya. Jangan engkau menyembah kecuali kepada Allah. Jangan engkau rukuk sujud kecuali kepada Allah. Jangan kau menjadikan siapapun Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kita kepada Allah disampingkan dengan ketaatan kita kepada kedua orang tua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu harus selalu berbuat ihsan, kebaikan. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita tidak harus berhenti sampai di mana? Sampai pada akhir hayat mereka berdua. Selama roh masih di kandung badan, kita mempunyai kewajiban demi kewajiban untuk birrul walidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini beliau menyampaikan sabdanya begitu tegasnya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah, kerelaan Allah Subhanahu wa taala
sungguh sangat erat dengan kerelaan kedua orang tua. Kalau orang tuanya selalu rela dan ridho kepada putra-putrinya, otomatis keridhaan Allah akan tercurah kepada mereka itu semuanya. Kalau kedua orang tua selalu murka karena durhakanya putra-putrinya kepadanya, mengeluh melihat tingkah lakunya, mengeluh karena akhlaknya yang bejat, mengeluh dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, maka kemurkaan ini langsung Rabbul Alamin juga murka kepada orang-orang yang murka kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan di dalam sisa-sisa hidup kita ini, kalau masih ada kedua orang tua kita, carilah surga dengan berbakti kepada bapak dan ibu kita. Kalaupun salah satu telah mendahului kita, maka ambillah kesempatan yang indah, yang sangat berharga dan paling berharga untuk kita mendapatkan surga Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita atau salah satu daripadanya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala begitu jelasnya pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Kalau di antara keduanya sudah sampai di usia lanjut yang sangat memerlukan bantuan kepada kita, pertolongan kepada kita, kasih sayang kepada anak-anaknya atau salah satu di antara mereka yang masih hidup, fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali kita mengucapkan kalimat terhadap bapak atau ibu kita. Sungguh kata-kata ini menjengkelkan kedua orang tua. Kata-kata uff saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan keadaan kita kaum muslimin yang mereka harus memberikan kasih sayang kepada bapak dan ibunya seperti mereka berdua memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Selalu ditimang-timang anaknya, selalu disayang-sayang anaknya, diperhatikan kehidupannya, pendidikannya, kesehatannya, dan semua keadaannya selalu dipantau oleh kedua orang tua. Tetapi kelak mereka mengharapkan apabila anak-anakku kalau sudah besar dan aku dalam keadaan sudah tidak ada kekuatan lagi, mereka pasti aku akan membantu, akan mendapatkan bantuan dari anak-anakku. Hadirin, ternyata Al-Quran ini benar sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meleset dengan segala firman-Nya. Fala taqul lahumā uff. Jangan kamu bentak bapak dan ibumu. Jangan kamu hardik bapak dan ibumu. Jangan kamu mengangkat suara terhadap bapak dan ibumu. Apalagi engkau sampai mengusirnya. Apalagi engkau sampai menolak ketika salah seorang datang mengunjungimu, melihat keadaanmu, melihat cucu-cucunya dan lain sebagainya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita banyak kalau sesama teman kita, sesama muslim, sesama sahabat dan rekan kita, kita beramah tamah, kita senyum, kita memberikan rahmat kepada mereka, mereka mendapatkan santunan dari kita. Tetapi dengan kedua orang tua kita, kita banyak yang tidak tegur sapa dengan bapak dan ibunya. Banyak di antara kita berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tidak ada yang tegur sapa kepada bapak dan ibunya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ini yang dinamakan anak yang durhaka kepada bapak dan ibunya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang masih ada bapak dan ibu kita, harus kita selalu birrul walidain kepada mereka berdua. Dan kita harus mengajarkan kepada putra-putri kita, tidak ada bahagia seperti bahagia ketika kita mendapatkan pertolongan, kehormatan, kasih sayang daripada anak-anaknya. Tidak ada kejengkelan dan marahnya hati kalau sudah anak menunjuk-nunjuk dengan tangannya terhadap kedua orang tuanya, melotot matanya ketika ada kesalahan apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya,
dan membentak-bentak dengan suara yang keras. Kemudian tangannya memukulnya, kakinya menendangnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini kedurhakaan yang luar biasa. Ingatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan sabda yang saya sampaikan tadi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bahagia hidup dan kehidupan di dunia ini, maka baik-baiklah kepada kedua orang tua kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di majelis dengan santri-santrinya dan para sahabat radhiyallahu anhum, tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang aku harus banyak berbuat baik kepadanya?" Maka Nabi menjawabnya, "Ummuka, ibumu." "Summaman ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Kemudian bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Qala ummuka, ibumu." 3 pertanyaan, hanya jawaban 1. Siapa ya Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian yang ketiga, abuka, yaitu bapakmu. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kedurhakaan ini menjadikan seorang tidak akan berhasil ketika hidup dan di dalam mencari kehidupan di dunia ini. Apa sebabnya? Karena hambatan-hambatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak sisa-sisa umur kita ini ya ikhwatal iman. Pertama, kalau ada salah seorang orang tua kita atau keduanya, atau kalau memang harus kita memberikan ajaran yang baik kepada anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita durhaka kepada kita sebagai bapak dan ibunya. Berilah bekal-bekal ilmu yang cukup, ketakwaan yang cukup, ibadah kepada Allah yang cukup. Maka anak itu kalau kita santuni, kita perhatikan, kita didik, kita arahkan ke jalan siratal mustaqim, maka mereka itu pun akan bakti kepada kita sebagai orang tuanya. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu 3 pertanyaan yang dijawab adalah ibumu dan ibumu dan ibumu. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu banyak sekarang ini yang harus berdoa kepada anak-anaknya dengan doa yang tidak baik. Ketika itu dia akan mengunjungi 3 anaknya yang telah dididik, dibesarkan, dipelihara, kemudian diberi arahan-arahan yang baik. Ketika mereka sudah selesai sekolahnya, lulus sekolahnya, mereka dikawinkan, semuanya kawin dan berumah tangga masing-masing. Tetapi dengan keberhasilan itu semuanya tidak menghiraukan kedua orang tuanya. Tidak pernah berkunjung datang kepada bapak dan ibunya. Satu ketika si bapak ini ingin melihat anaknya. 3 anaknya yang dibesarkan. 1 di antara mereka menolak semuanya. Bahkan ketika salah satu datang ke rumah anaknya, sampai di rumahnya, sambutan yang tidak menyenangkan hati disampaikan oleh anaknya kepada kedua orang tuanya. Apa kata mereka berdua? Apa kata anaknya? "Wahai abah, kenapa engkau datang kemari? Wahai ibu, kenapa engkau datang kemari? Di sini adalah tempatnya orang-orang yang cukup, orang-orang yang berilmu, orang-orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan. Kenapa engkau datang semacam ini kemari? Sungguh sangat berat kami menerimamu, wahai bapak dan ibu." Allahu Akbar. Sambutan yang tidak menyenangkan hati. Kemudian setelah itu apa kata bapak dan ibunya? "Wahai anakku, sesungguhnya kami datang berdua ini tidak memerlukan sesuatu kepadamu. Cuman aku ingin melihat bagaimana keadaanmu, keadaan istrimu, dan keadaan anak-anakmu. Kalau engkau memang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku sangat bersyukur agar supaya kelanggengan pemberian Allah dengan segala kenikmatan-kenikmatan ini sampai pada akhir hayatmu." Setelah itu dipersilakan kedua orang tuanya masuk dan dipersilakan tidur di kamar sebelah ujung dapur rumah itu. Kemudian mereka berdua di tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, sesungguhnya anak yang kau berikan kepada aku ini ternyata bukan anak yang saleh,
bukan anak yang mendapatkan bimbingan, hidayah, taufik dan inayahmu. Sambutan terhadap aku datang ini disangka aku minta sesuatu kepadanya. Tidak, ya Rob, hatiku sangat sakit melihat anakku ini dengan ucapan dan tingkah lakunya. Ya Rob, seandainya ibu dan bapaknya menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dua tiga kali lagi, ingin mendapatkan kehancuran anaknya, maka saat itu diberi kehancuran. Tapi apa kedua orang tua mendoakan anaknya, semoga anakku dalam keadaan sehat, semoga anakku tidak akan menerima aku lagi semacam ini, semoga mereka diberi hidayah, anakku, menantuku dan cucu-cucuku. Hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ridallah fi ridal walidain wala taqul lahuma uff. Janganlah engkau membentak-bentak kepada kedua orang tuamu. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada khutbah yang kedua ini ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Maaf, ada seorang laki-laki mengunjungi anaknya karena anaknya sudah berhasil sukses dalam urusan duniawiyah. Bapak tidak pernah disantuni, bapak tidak pernah dikunjungi, bapak tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari anaknya, sebagaimana ketika anak-anak itu masih kecil mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ketika si bapak sampai ke rumah anaknya, melihat anaknya mempunyai kekayaan begitu banyak dan usahanya begitu majunya, kemudian si bapak karena dalam keadaan pas-pasan, tidak mempunyai satu dinar atau dirham, dia mengambil uang anaknya dan dimasukkan di kantongnya. Maka ketika dia mengambil uang anaknya, anaknya menengok dan teriak dengan suara yang lantang, "Ya Abah, kenapa engkau mengambil uangku? Ini uangku, ini hasil usahaku, hasil kerjaku ya Abah, hasil keringatku. Kenapa engkau mengambil tanpa memberitahu kepada aku?" Kemudian si bapak begitu malunya terhadap anaknya, sungguh malu terhadap orang-orang sekitarnya, maka datanglah kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai anak yang anak itu saya besarkan, saya didik, dan saya lepaskan dengan pendidikan itu. Akhirnya dia berusaha, sukses dalam usahanya, sukses dalam perdagangannya, dia hasil kerjanya luar biasa. Aku pun tidak pernah mendapatkan sesuatu daripada anakku. Aku ingin mendapatkan 1-2 dirham. Kemudian aku ambil uang ini dari laci anakku. Ternyata anakku menengok melihatku ya Rasulullah. Dan dia mengucapkan dengan suara yang lantang, 'Ya Abah, dari mana uang ini? Ini uangku, ini hasil keringatku.'" Ketika Rasulullah SAW mendengar cerita seorang bapak semacam ini, "Apakah benar apa yang kamu ucapkan?" "Benar ya Rasulullah. Panggil itu anakmu, panggil itu anakmu, hadapkan kepada aku sekarang ini." Kemudian dipanggilnya, dihadapkan kepada Nabi SAW. Seraya berkata Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya, "Benarkah apa yang diceritakan atau dibicarakan oleh bapakmu ini?" "Benar ya Rasulullah, itu dari hasil kerjaku, dari hasil keringatku, dari hasil usahaku. Dia mengambil tanpa memberikan tahu kepada aku." Ihmarra wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah saat itu menjadi merah, penuh merasa marah kepada anak tersebut. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan cerita dari bapak dan anaknya,
Rasulullah mengucapkan, anta wa maluka li abik, dirimu dan seluruh kekayaanmu adalah milik bapakmu. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kesempatan sisa-sisa umur kita ini, ayo kita usahakan terus birrul walidain. Kalau memang kedua orang tua kita sudah wafat, kita hubungi teman-temannya, kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Itu termasuk birrul walidain. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la daynan illa qadaita ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أجل وأكبر. فأقم الصلاة.